Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat Al-Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sifatul huruf. Ya, sifat huruf yang mana ini penting untuk kita ketahui agar bisa membedakan pelafalan dan bunyi pada huruf-huruf yang memiliki makhraj atau tempat keluar yang sama. Ya, seperti huruf ta, dal, po ini memiliki makhraj yang sama tetapi bunyinya akan berbeda. Ya, at, ad, aupo seperti itu. Ta, da, po. Nah, ini dipengaruhi oleh sifat-sifat yang ada pada huruf-huruf tersebut. Nah, sifatul huruf secara keseluruhan ada 17, ia terbagi kepada dua bagian, ya, disebut dengan mutadaddah, yaitu sifat-sifat yang memiliki lawan. Nah, di sini totalnya ada 10. Lalu yang kedua, ada yang bersifat ghairu mutadaddah, jadi sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, dengan metode Azhari, ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk memahami dan juga menghafalkan sifat-sifat tersebut. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah sifat-sifat mutadaddahnya, yaitu sifat-sifat yang memiliki lawan. Karena 10 di sini kita akan menggunakan jari. Jadi di sini ada ya 5 jari sebelah kanan, nanti lawannya ada 5 jari di sebelah kiri. Dan 5 ini akan kita anggap sebagai kategori masing-masingnya, ya. Nah, yang pertama ini nanti akan dilihat dari udaranya, ya. Ya, ada huruf-huruf itu yang ketika diucapkan mengeluarkan ya aliran udara yang banyak, disebut dengan sifat hams, ya. Hurufnya fahassahu syakhsun sakat. Ya, ini huruf-huruf yang banyak mengeluarkan udara, ya, mengalir udaranya. Lalu lawannya adalah sifat jahr, ya, yang mana di sini huruf-hurufnya tidak boleh mengeluarkan atau mengalirkan udara dengan banyak. Hurufnya adalah sisa daripada huruf-huruf hams tadi, yaitu fahassahu syakhsun sakat. Nah, selebihnya adalah huruf-huruf jahr. Nah, berikutnya, ya, dilihat dari suaranya, ya, aliran suaranya. Huruf-huruf itu ada yang suaranya itu terhenti, ya, tidak mengalir, disebut dengan sifat syiddah, ya. Huruf-hurufnya ajidu qatin bakat, ajidu qatin bakat. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya nanti akan ada bagian yang lain, ya, pada video yang lainnya. Nah, di sini kita fokus untuk menghafalkannya terlebih dahulu. Nah, lalu ada huruf-huruf yang sedikit mengalir, ya. Ya, di sini kita menggunakan dengan gerakan ini, ya, karena nanti dia memang sifatnya ini namanya bainiyah. Dia akan memiliki sedikit unsur syiddahnya, ada juga sedikit memiliki unsur rokhawahnya di sini, ya. Jadi dia sedikit mengalir. Hurufnya adalah lin umar, ya, lin umar seperti itu. Di sini bainiyah. Nah, lalu di sini lawan daripada syiddah adalah rokhawah. Nah, ini huruf-huruf yang mengalir suaranya, ya. Huruf-hurufnya adalah huruf-huruf selain, ya, atau sisa daripada huruf syiddah, yaitu ajidu qatin bakat, dan selain huruf bainiyah, yaitu lin umar. Nah, kita masuk yang ketiga. Nah, ini kategori dilihat daripada pangkal lidahnya. Jadi huruf-huruf itu ada yang pangkal lidahnya terangkat, nah, disebut dengan istilah isti'la atau sifat isti'la. Maka di sini huruf-hurufnya ketika disebutkan terangkat pangkal lidah kita ke atas. Hurufnya adalah khussa dawtin qil. Khussa dawtin qil, ya. Lawannya adalah sifat istifal, ya, di mana huruf-hurufnya adalah selain daripada huruf isti'la, ketika diucapkan pangkal lidahnya tidak boleh naik. Yang keempat, nah, ini dilihat dari berkumpulnya suara, ya. Ada huruf-huruf itu ketika diucapkan maka suara kita berkumpul, yaitu di antara pangkal lidah dengan langit-langit, dan ini sangat tebal. Huruf-hurufnya adalah sodotodho, ya, sod, bod, po, zo. Nah, ini berkumpul.
Nah, adapun yang tidak berkumpul yaitu sifat infitah, ya, suaranya tidak berkumpul. Sekalipun di situ nanti akan ada huruf-huruf yang tebal seperti qaf, ya, tapi bunyinya bukan ko, tapi ko, seperti itu. Nah, ini infitah. Lalu yang kelima, ya, ini dilihat dari ringan beratnya pelafalan huruf, dan ini dilihat dari bagaimana orang-orang Arab mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, bagi mereka yang ringan, ya, yaitu huruf-huruf farra min lub. Farra min lub disebut dengan sifat idlaq. Ya, di sini ada sifat idlaq. Nah, lalu lawannya, nah ini adalah ismat, sifat ismat yang mana huruf-hurufnya itu selain huruf-huruf farra min lub dan itu berat diucapkan oleh orang-orang Arab. Nah, ini cara kita menghafalkannya. Jadi cukup dengan menghafalkan huruf-huruf yang di sebelah kanan. Ketika huruf tersebut tidak ada di sebelah kanan, maka dia pasti ada di sebelah kiri. Misalnya tadi pada hams, hurufnya fahassahu syakhsun sakat, maka selain itu pasti dia masuk di jahar. Seperti itu. Saya ulangi, ini sifat-sifatnya, ya. Hams, jahar. Syiddah, rokhawah, bainiyah. Isti'la, istifal, idbaq, infitah, idlaq, dan ismat. Nah, jadi selesai, ada 10 makhraj dan terdapat satu sifat di tengah-tengah antara syiddah dengan rokhawah. Lalu sahabat sekalian, kita masuk pada sifat huruf yang ghairu mutadaddah, tidak memiliki lawan, ada 7. Ya, nanti seperti ini. Ada 7. Yang pertama adalah sofir. Sofir, ya, adalah suara yang berdesis. Hurufnya adalah zai, sin, sod. Nah, kalau kita harokati huruf ini, 3 huruf ini, maka desisnya terdengar di awal. Za, sa, so. Ya, kalau seandainya kita sukunkan, maka desisnya di akhir pelafalan. Az, as, os, seperti itu. Lalu yang kedua sifat qalqalah. Ya, ini pantulan suara. Hurufnya qutbu jaddin. Qutbu jaddin, maka dipantulkan, ya, suara pantulannya menyesuaikan dengan sifat ketebalan atau tipisnya huruf dari qalqalah tersebut. Qaf sama po tebal pantulannya, alqo, to, alqo. Adapun ba, jim, dal, ab, aj, ad, ya, tidak boleh pakai ab, aj, ad, tidak boleh seperti ada hamzah di ujungnya. Sifat yang ketiga sifat takrir. Ya, ini getaran ringan di ujung lidah, hurufnya ro. Nah, getaran ini tidak boleh berlebihan, ya. Ar-Rahma tidak boleh ar, ya. Tidak boleh juga tidak ada sama sekali. Allahma tidak, tapi ar, ya. Ringan saja getarannya. Ini pada huruf ro. Yang keempat sifat tafasyi, yaitu menyebarnya angin di dalam mulut, ya, yang mana nanti keluar dia akan mengenai dinding-dinding gigi atas dan gigi bawah kita. Nah, hurufnya shin, ash, tidak boleh dibiarkan berkumpul dalam, tapi keluarkan karena ada sifat hams, ya, sifat lain pada huruf shin yaitu hams, ash, seperti itu. Nah, ini sifat yang keempat. Sifat yang kelima yaitu lin. Lin artinya mudah, lembut dalam melafalkan. Ya, di sini ada huruf waw sukun atau ya sukun yang sebelumnya huruf berbaris fathah. Ya, misalnya yau, ya, atau nau. Nah, ini sifat lin, ya. Kalau seandainya kita berhenti pada huruf yang terdapat sifat lin sebelumnya, maka menjadi mad lin. Misalnya naum, naum, tidak boleh naum, naum. Nah, lin di sini adalah dia mudah saja, nau, nau, lembut saja. Ya, termasuk yaum, yaum, ya. Nah, maka contohnya itu ada di surah Quraisy, ya. Di setiap akhir ayatnya itu memiliki sifat lin dan jika berhenti di situ maka menjadi mad lin. Nah, sifat yang keenam adalah istitalah, artinya memanjangkan suara, ya, dari sisi pangkal lidah ke ujung lidah. Nah, ini terdapat pada huruf dhad yang kita tahu, ya, bahwasanya huruf dhad itu makhrajnya adalah di sisi pangkal lidah, naik ke gigi geraham atas. Jadi suaranya akan memanjang.
Contohnya ob, ob, ob. Jadi bukan ob, tidak terhenti seperti itu. Yang terakhir adalah sifat inhiraf, yaitu menyimpang. Nah, di sini suara yang menyimpang, hurufnya adalah lam dengan ro. Ketika kita menyebutkan huruf lam, al, nah maka ini lidah kita menutupi jalan keluar, ya, suara, ya, menutupi mulut kita. Tetapi suara tetap bisa keluar. Kenapa? Karena suaranya menyimpang dari sisi kiri dan sisi kanan, seperti itu. Al, ini yang disebut dengan inhiraf. Adapun ro, ya, ketika lidah kita naik, ya, suara keluar banyak begitu. Nah, maka dia berkumpul, justru menyimpangnya ke tengah bagian lidah, lalu naik ke atas sehingga menggetarkan ujung lidah. Nah, jadi menyimpang dari jalan semula, seperti itu. Nah, untuk inhiraf ini yaitu sebuah proses saja, tidak perlu kita bayangkan, rasakan, oh apakah ini sudah benar inhirafnya atau tidak perlu seperti itu. Nah, sahabat Al-Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi, ya, ada 17, ya, sifatul huruf, ya, baik yang mutabaddahnya yang memiliki lawan ada 10, dan yang tidak memiliki lawan tadi ada 7, ya. Kita ulang, yang tidak memiliki lawan sofir, qalqalah, takrir, tafasyi, lin, istitalah, dan inhiraf. Nah, demikian para sahabat sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, dihafalkan, dan juga bisa dipraktekkan di depan guru-gurunya yang dianggap bacaannya mutqin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.